Gimana kabarnya hari ini guys? Saya harap baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari negara Rusia. Film ini berjudul Elena 2011. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seorang wanita parubaya bernama Elena Anatolievna terlihat menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai seorang istri dari seorang pria tua bernama Vladimir Ivanovich yang merupakan seorang bisnismen kaya raya. Ia memulai hari dengan menyiapkan diri, merapikan tempat tidur suaminya, memasak, hingga membersihkan apartemen eksklusif milik Vladimir yang terletak di pusat kota Moskow. Saat sedang sarapan bersama, Vladimir menanyakan rencananya hari itu. Elena mengatakan jika ia harus pergi ke bank untuk mengambil beberapa dana pensiunnya. Setelah itu, ia akan pergi menemui Sergei, anak laki-laki dari pernikahan Elena sebelumnya. Vladimir lalu menjawab jika seharusnya Sergei lah yang menemui Elena di apartemen itu. Karena menurut Vladimir, Sergei tidak membutuhkan Elena, akan tetapi hanya membutuhkan uang ibunya saja. Elena membela anaknya dengan mengatakan bahwa itu bukanlah sekedar uang saja. Di sini kita tahu kalau Vladimir tidak begitu menyukai Sergei. Vladimir juga menambahkan bahwa seharusnya sebagai pria dewasa ia yang datang menemui ibunya. Setelah selesai membantu Vladimir bersiap-siap, Elena pun segera pergi ke bank, lalu menuju tempat tinggal Sergei dan keluarga kecilnya yang berada di Kryusevka, pinggiran daerah industri Moskow, dengan menggunakan bis kota yang disambung dengan kereta. Sesampainya di apartemen kecil milik Sergei, Elena menyerahkan makanan yang ia beli sebelumnya pada Sasha, cucu laki-lakinya. Lalu ia memberikan uang pensiun yang sengaja ia ambil hari ini pada Sergei, yang kemudian disimpan oleh Tatiana, istri Sergei, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tatiana meminta Sergei untuk memanggil Sasha yang asik bermain video game untuk minum teh dan bicara bersama neneknya. Tak lama mereka semua pun berkumpul di dapur. Sergei mencoba mengajak bicara ibunya yang sedang memangku anak keduanya yang masih bayi. Sergei mengatakan jika ia mengkhawatirkan kondisi Sasha yang telah berusia 17 tahun. Setelah menyelesaikan sekolahnya, sudah seharusnya Sasha melanjutkan ke universitas, terutama untuk menghindari wajib militer yang memang dicanangkan untuk para remaja laki-laki di Rusia. Sergei tidak ingin putranya menjalani wajib militer. Oleh karena itu, ia berniat untuk mengirimkannya kuliah, akan tetapi ia membutuhkan bantuan dana dari Elena. Elena sebagai nenek dari Sasha juga tidak ingin cucunya direkrut oleh militer. Karenanya ia berjanji akan mencoba bicara dengan Vladimir agar bisa membantu memberikan dana untuk persiapan kuliah Sasha. Malamnya, Elena yang tidak ingin mengganggu waktu istirahat Vladimir menuliskan di sebuah kertas mengenai maksud dan tujuannya terhadap rencana untuk menguliahkan Sasha demi menghindari wajib militer. Ia juga menuliskan harapannya pada Vladimir yang dapat membantunya. Setelah selesai dan memastikan Vladimir tidur dengan lelap, barulah ia meletakkan kertas itu di dekat suaminya. Pada keesokan paginya saat sedang sarapan bersama, Vladimir mengatakan jika ia sudah membaca surat dari Elena. Ia tidak mengerti mengapa Elena tidak membiarkan saja Sasha masuk ke Akademi Ketentaraan yang merupakan salah satu pendidikan terbaik di negara itu. Vladimir secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak mau membantu keluarga Sergei. Vladimir merasa terbebani dengan keharusan untuk membantu anak dari Elena, terutama karena Sergei sendiri pernah berhutang dan sudah 3 tahun berlalu tidak mengembalikannya pada Vladimir. Hal itu pula lah yang membuat Vladimir ragu untuk membantu anak Elena yang dinilainya malas karena tidak mau bekerja, melainkan selalu mengandalkan ibunya untuk meminta uang darinya. The real beban keluarga nih Sergei. Elena yang tersinggung karena anaknya selalu dinilai jelek oleh Vladimir, mulai membandingkan perlakuan Katia, anak perempuan Vladimir satu-satunya dari pernikahan sebelumnya. Katia memiliki masalah dengan kesehatannya sehingga membuatnya tidak terikat dengan pria manapun dan tidak tertarik dengan pernikahan. Vladimir marah karena Elena membahas putrinya. Meskipun tidak terang-terangan menolak untuk membantu Sasha, Vladimir akan memikirkan apakah ia akan membantu cucu Elena atau tidak. Dan Vladimir berharap Elena tidak memberikan uangnya lagi pada Sergei dan keluarganya.
Siangnya Vladimir mengendarai mobil untuk pergi menuju gym. Setelah beberapa menit berlari di atas treadmill, ia berencana untuk berenang. Saat sedang berenang, tiba-tiba ia pingsan dan mengapung di atas air. Untung saja ada penjaga yang membantunya lalu membawanya ke rumah sakit. Di apartemennya, Elena sibuk bersih-bersih mengurus segala kebutuhan rumah tangga termasuk belanja bahan makanan. Tak berapa lama telepon pun berbunyi. Begitu mendapatkan kabar mengenai suaminya, ia langsung bergegas pergi menuju rumah sakit. Vladimir yang rupanya terkena serangan jantung tengah terbaring lemas di tempat tidur. Ia mengingat pertemuannya dengan Elena 10 tahun yang lalu, yang kira-kira keadaannya serupa seperti saat itu. Saat itu Vladimir terkena radang usus buntu, atau lebih tepat disebut dengan peritonitis. Ia dirawat oleh Elena yang merupakan seorang suster perawat terbaik. Pertemuan itu akhirnya mengarah pada sebuah pernikahan. Posisi sosial Elena sebagai orang yang terbilang miskin pun meningkat secara substansial setelah menikah dengan Vladimir yang seorang pria kaya raya. Vladimir yang merasa jika hidupnya tidak lama lagi, terpikir untuk merencanakan segala yang telah ia miliki. Ia meminta Elena untuk mengabarkan kondisi kesehatannya pada Katia putrinya. Elena pun menghubungi Katia melalui telepon. Katia berencana untuk menengok ayahnya esok harinya. Elena yang ingin membicarakan sesuatu pada Katia mengajaknya untuk bertemu hari itu dan Katia pun menyanggupinya. Beberapa saat kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Katia yang tidak suka basa-basi dengan tegas mengatakan jika ia tidak peduli pada ayahnya. Meskipun Elena meminta kebaikan hatinya untuk lebih banyak menghubungi dan bertemu dengan ayahnya, tetapi Katia tetap tidak mengacuhkannya. Karena begitulah adanya hubungan mereka yang memang tidak pernah dekat antara satu dan yang lainnya. Setelahnya Elena pergi ke gereja untuk bertemu dengan pendeta dan meminta doa bagi kesembuhan Vladimir. Sementara itu Katia pergi menemui ayahnya di rumah sakit. Vladimir mengajaknya berbicara dari hati ke hati tentang bagaimana ia merindukan keberadaan Katia. Katia pun menjawabnya dengan segala perlakuan ayahnya padanya sedari kecil yang tidak mengacuhkannya, karena ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Katia juga mengatakan bahwa ia terlahir sebagai sebuah kesalahan yang berlanjut dari ayahnya. Bahkan ia mengungkapkan jika cara ayahnya memanjakannya dengan uang membuatnya tidak bisa menghargai hidupnya. Vladimir mengkhawatirkan masa depan Katia sebagai seorang wanita. Ia meminta anaknya untuk segera mencari tambatan hati, menikah dan memiliki keturunan. Akan tetapi lagi-lagi Katia menolaknya. Ia berpikir jika itu adalah hal yang tidak bisa dengan mudahnya diputuskan. Ia beralasan bisa saja hal tersebut menjadi sia-sia di masa depan. Di apartemen sederhana Sergei, Elena terlihat bermain bersama dengan cucu mungilnya. Ia menghabiskan waktu di sana selama Katia bertemu dengan ayahnya di rumah sakit. Pada keesokan harinya tiba waktunya bagi Vladimir untuk pulang ke apartemennya. Dokter memintanya untuk tidak melewatkan waktu minum obatnya, juga melakukan diet sehatnya. Pada keesokan paginya saat Elena mengantarkan sarapan pada Vladimir di tempat tidur, Vladimir mengatakan jika ia memiliki berita mengenai surat wasiat yang akan ditulisnya. Elena yang merasa tidak nyaman sempat tidak ingin mendengarnya. Akan tetapi Vladimir memaksanya karena ia adalah istrinya dan hal itu sangatlah penting. Vladimir mengungkapkan jika ia akan memberikan hampir seluruh hartanya pada Katia, sedangkan Elena hanya akan menerima uang bulanan setiap bulannya. Elena pun kaget mendengar keputusan itu. Ia kembali membahas mengenai masalah Sasha dan bantuan yang diharapkannya dari Vladimir. Vladimir lalu menjawab bahwa ia telah memikirkan dengan matang dan tidak mau membantu masalah Sasha, karena itu adalah masalah Sergei sebagai ayahnya. Maka dari itu sudah seharusnya ayahnya lah yang mengurus dan membereskannya. Elena tidak terima dengan keputusan Vladimir. Ia lalu membawa masalah Katia kembali yang dianggapnya sebagai wanita yang tidak pengertian dan bersikap keterlaluan. Setelahnya Vladimir membuat coretan untuk surat wasiat yang baru dengan Katia sebagai satu-satunya penerima seluruh kekayaannya. Sedangkan Elena hanya berhak atas penerimaan bulanan darinya saja. Mendengar hal itu tentu saja membuat Elena kesal. Lalu ia menelpon Sergei untuk mengabarkan berita buruk itu. Sergei pun merasa kecewa dengan berita yang disampaikan oleh ibunya. Elena yang merasa putus asa tidak dapat membantu anaknya yang sedang kesulitan,
mulai memikirkan rencana jahat. Ia yang seorang perawat sangat mengerti bahaya obat kuat untuk seseorang yang baru saja terkena serangan jantung. Dengan sengaja ia mencampurkannya ke dalam obat-obatan yang harus diminum oleh Vladimir. Tak butuh waktu lama, Vladimir pun akhirnya modar seketika. Elena yang masih syok dengan tindakannya sendiri dengan segera membereskan semuanya. Bahkan ia juga membakar kertas berisi coretan warisan terbaru yang ditulis oleh Vladimir sebelumnya. Setelahnya Elena memanggil dokter untuk melaporkan kematian suaminya itu. Elena berakting mengatakan tidak tahu menahu bagaimana dan mengapa Vladimir bisa meninggal secara mendadak. Dokter menemukan adanya kandungan obat kuat. Akan tetapi Elena berdalih tidak mengerti apa-apa akan hal tersebut. Akhirnya setelah melalui pemeriksaan medis, kematian Vladimir disimpulkan sebagai akibat dari penyalahgunaan obat-obatan atas ulah Vladimir sendiri. Sedangkan tindakan Elena sebagai pelaku yang sebenarnya sama sekali tidak diketahui oleh siapapun. Pada keesokan harinya, acara pemakaman Vladimir dihadiri oleh para kerabat dan koleganya, termasuk juga dengan Katya, yang cukup sedih mendatangi upacara kematian ayahnya. Hari berikutnya, Elena pergi menemui pengacara Vasily Mikov di kantornya. Di sana, ia juga bertemu dengan Katya. Vasily mengungkapkan bahwa ia sempat datang menemui Vladimir ketika masih di rumah sakit. Sayangnya saat mengutarakan wasiatnya, Vladimir tidak menuliskannya, hanya mengucapkan secara lisan saja. Maka dari itu, menurut hukum yang berlaku, wasiat dari Vladimir dianggap tidak ada dan prinsip suksesi hukum mulai berlaku. Vladimir tidak meninggalkan hutang dan seluruh hartanya dibagi menjadi 2 warisan untuk Elena sebagai istrinya dan untuk Katya sebagai anak perempuan satu-satunya. Elena mewarisi setengah perkebunan milik Vladimir dan setengahnya lagi untuk Katya. Setelahnya Elena pergi menuju rumah Sergei. Sesampainya di sana, Elena menyerahkan sejumlah uang yang besar untuk Sergei membayar biaya kuliah Sasha. Sergei sangat berterima kasih pada ibunya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Vladimir, tanpa ia tahu jika semua itu adalah perbuatan ibunya. Elena pun menutup rapat rahasianya yang menyebabkan kematian Vladimir. Sergei lalu mengajak ibunya dan keluarganya untuk merayakan kebahagiaan mereka. Di momen yang menyenangkan itu, Sergei pun mengungkapkan jika Tatiana sedang hamil anak ketiga mereka. Elena yang kini telah sendiri kemudian mengajak Sergei serta keluarganya untuk tinggal bersamanya di apartemen Vladimir. Terutama karena kondisi apartemen Sergei yang menyedihkan dan juga pergaulan Sasha yang memprihatinkan di apartemen lamanya. Akhirnya mereka pun memulai hidup baru bersama-sama di sana. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Elena, semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.